Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Oke, pagi ini saya akan menjelaskan tentang permutasi. Apa sih itu permutasi, Umi? Oke, berikut akan ada permasalahan yang akan mengarah ke pengertian dari permutasi itu sendiri ya, Nak ya. Oke, ini ada permasalahan pertama nih. Dapatkah kalian menyusun angka ratusan yang terdiri dari 3 angka? Jadi kamu harus menyusun angka ratusan dari 3 angka berikut. Oke. Yuk kita susun sama-sama. Angka pertama ada 456, yang kedua 465 gitu ya. Kemudian 564, 546 ya. 456 dengan 546 itu berbeda ya, Nak ya. 645 dengan 654 itu juga berbeda. Jadi dapat tersusun 6 angka ya, 6 deretan angka ratusan dari 3 angka yang sudah terdapat dalam permasalahan itu. Jadi intinya apa? Di sini ada angka yang tersusun ya. Ingat, ada angka yang tersusun dari 3 angka, tersusunlah di 6 angka ratusan ya, 6 angka ratusan. Maka kesimpulannya adalah 456 tidak sama dengan 465 ya. Ya tidak sama. Kenapa? Puluhan di 456 itu adalah 5, sedangkan puluhan di 465 itu adalah 6. Itu berbeda ya. Jadi kedua bilangan ini adalah berbeda, artinya tidak sama. Kita ke permasalahan selanjutnya. Bagaimana dengan susunan berikut? Bagaimana susunan jika angka-angka yang terdiri dari 4, 5, 6, dan 7? Ya, kita juga disuruh membuat berapa banyak angka ratusan yang dapat kalian buat dari angka-angka yang tersedia. Nah, susunlah angka berikut. Nih, ada 24 angka nih, ya, 24 angka ratusan dari 4, 5, 6, dan 7. Ya, di mana 456 tidak sama dengan 465 dan 547 tidak sama dengan 574. Itu harus kamu cermati. Jadi Mi, apa sih kesimpulan dari permasalahan ini? Maka kesimpulannya adalah objek-objek yang memperhatikan urutan seperti dua kasus yang di atas tadi ya, yang tadi kasus pertama yang ini dan kasus kedua yang ini. Seperti kasus di atas tadi dinamakan permutasi. Artinya apa? Susunan objek yang memperhatikan urutan. Ya, memperhatikan urutan. Artinya pada permutasi ini urutan sangat diperhatikan. Jadi susunan objek yang memperhatikan urutan itu disebutlah permutasi. Oke. Apa rumusnya, Umi? PNK sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial, di mana N lebih besar dari K ya, Nak ya. N lebih besar dari K, di mana N itu apa, Mi? Jumlah susunan akan diambil banyaknya susunan, itulah K faktorial. Ini banyaknya yang akan diambil, ini banyaknya susunan. Oke. Agak ribet nih, Mi. Bagaimana kita ke contoh soal ya? Yuk kita ke contoh soalnya. Tersedia 5 buku mata pelajaran berbeda, akan diambil 3 buku mata pelajaran di rak buku. Terserah nih ya, mau mata pelajaran apa aja, yang penting dia 5 buku ya. Ada beberapa macam susunan yang dapat dilakukan. Jadi ada beberapa macam macam susunan yang dapat dilakukan jika diambil 3 buku dari 5 buku. Kita buat dulu ya 5 bukunya ya. Misalnya nih ya, saya buat ada buku matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi. Akan diambil 3 buku. Saya ambil secara acak. Ada 3 buku, saya buat matematika, kimia, ekonomi. Ini saya buat 3 kolom nih. Ini 1, 2, 3 ya. Oke, saya buatlah dari sini susunannya. Ada matematika, kimia, ekonomi, ada matematika, ekonomi, kimia, itu berbeda. Nah ya, inilah susunan buku yang akan saya buat di rak. Ya,
Jadi ada berapa banyak cara susunan itu dapat dibuat? Kita buat ke rumusnya. Ini dia. PNK artinya P-nya itu permutasi ya nak. Kenapa dibuat P? Karena ada permutasi. PNK sama dengan P5 3. 5 itu jumlah buku dari 3 buku yang akan diambil. Makanya 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Dimana ini 5, 4, 3, 2 faktorial ini saya coret 2 dengan 2 ya, makanya 60. Makanya ada 60 banyak susunan buku yang terbentuk dari 3 buku dari 5 buku yang telah tersusun ya. Jadi 3 buku yang diambil terbentuklah 60 susunan cara yang dapat tersusun dari 3 buku yang telah diambil dari 5 buku di dalam susunan cara. Jadi gampang sekali ya. Oke. Bagaimana dengan tugas? Ini ada tugas ya. Sebelum kita ke tugas, kamu harus menganalisisnya lebih dahulu. Coba kamu lihat lagi, saya ulangi lagi ya. Ini ada 5 buku nak. 5 buku yang akan diambil 3 buku. Coba logikanya bermain ya. Kemudian bagaimana cara buatnya, Mi? Kita langsung aja ke permutasinya PNK tadi ya. Di mana 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial, maka dapatlah 60 cara yang dapat tersusun dari buku tersebut. Ini agak lebih gampang nak ya, jadi tolong diperhatikan lagi. Berikut akan ada tugas yang akan saya berikan ke kamu. Saya harap kamu sudah memahaminya. Berikut tugasnya. Ini dia. Di sebuah kantor terdapat 4 orang staf yang dicalonkan untuk mengisi kekosongan 2 kursi penjabat. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Saya ulangin ya. Di sebuah kantor terdapat 4 orang. Saya ulangin, 4 orang staf yang dicalonkan untuk mengisi kekosongan 2 kursi penjabat. Oke, 2 kursi penjabat. Tentukan banyaknya cara yang bisa dipakai untuk mengisi kekosongan penjabat tersebut. Ingat, gunakanlah permutasi karena ini sangat memperhatikan urutan. Ya, gunakanlah permutasi karena saya masih membahas tentang permutasi bukan kombinasi. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Saya harap kalian sudah memahaminya. Saya sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.